seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Kepada para pengunjung, apabila tidak bisa tenang maka kami akan skor. Tolong dikeluarkan pada para mereka yang nggak bisa tenang. Mungkin ini baru kali pertama dalam sejarah peradilan di Indonesia seorang pelaku pembunuhan mendapat dukungan luar biasa dari publik. Tangisan Richard Eliezer Pudium Lumiu membangkitkan simpati masyarakat yang jatuh hati pada kejujurannya. Saya tidak pernah menduga, apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah kepada kehendak Tuhan. Nugraha Santi Yana Utama, setia pada Ibu Pertiwi. 5 bulan dalam perlindungan LPSK sebagai Justice Collaborator nyatanya tak memuluskan harapan Eliezer untuk mendapatkan keringanan tuntutan hukuman dari jaksa. Kejaksaan Agung beralasan belum ada penetapan status GC Eliezer dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk pelaku tidak bisa GC, pelaku utama. Ini supaya saya luruskan ini. Undang-undang nggak bisa. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak ada, nggak mungkin 12 tahun. Menyalahkan publik dan media sosial menjadi narasi yang digaungkan dalam pembelaan Sambo CS. Kuat Ma'ruf yang merasa dituduh berselingkuh dengan Putri di media sosial, Ferdi Sambo yang merasa tak memiliki ruang membela diri karena berbagai tudingan miring publik, dan Putri yang merasa sudah lebih dulu dihakimi oleh masyarakat. Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan. Dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Di sisi lain, jutaan hinaan, cemooh, bahkan penghakiman telah dihujamkan kepada saya. Bahkan dalam perjalanan setelah persidangan, saya melihat dari mobil tahanan banyak spanduk berisi makian dan paksaan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman-hukuman yang menakutkan. Hukuman yang tidak sanggup saya bayangkan. Beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan. Perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, yang kesemuanya adalah tidak benar. Menyalahkan media sosial dalam pledoi mereka justru menimbulkan pertanyaan. Bagaimana mereka bisa memantau sosmed padahal berada di dalam penjara? 3 hari sudah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi kesempatan para terdakwa menyampaikan pembelaan. Akankah pembelaan ini ampuh untuk meringankan hukuman mereka? Sebagai seorang prajurit Brimob, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim.
Saya sudah bersama Jasman Mangandar Panjaitan. Ia pernah menjabat pelaksana tugas Jaksa Agung Muda bidang pengawasan periode 2014-2016. Pak Jasman, terima kasih sudah di Rosi. Sama-sama. Secara umum, melihat tuntutan jaksa kemarin terhadap 5 terdakwa, apa penilaian Anda sebagai seorang jaksa senior? Jadi ada hal yang tidak sinkron, ya tidak sinkron. Pertama yang mau saya lihat, Sambo seumur hidup. Kemudian Eliezer 12, PC 8. Ini aja dulu. Seharusnya PC ini, karena ini juga termasuk pelaku utama. Anda melihat Putri Chandrawati sebagai pelaku utama? Sebagai pelaku utama yang disebut di dalam pasal 55 ayat 1 kedua. Pembujuk. Karena terjadinya pidana ini adalah karena pemberitahuan dia bahwa dia disebut diperkosa. Maka terbakarlah emosi daripada FS. Kan gitu. Jadi makanya sebentar, Pak Jasman, maaf. Jadi sebagai seorang jaksa, mantan jaksa, Anda malang melintang dalam dunia penuntutan. Ya. Anda melihat apa yang dituntut oleh jaksa kemarin dalam persidangan, kita tuntutan terutama untuk Putri, Anda lihat itu memang terlalu kecil. Terlalu kecil dan jaksa kurang mampu, kurang optimal mengungkap mengenai pembujukannya itu tadi. Oke. Salah satu yang juga membuat kemarahan publik, pada waktu membacakan dakwaan, itu kita melihat dakwaan jaksa yang seperti merekonstruksi apa yang terjadi. Dan itu mendapat tepukan tangan bagi banyak orang. Melihat tuntutan dan konsiderannya, itu juga membawa kita untuk melihat bahwa jaksa teriyakini dan melihat Putri sebagai bagian yang tahu soal perencanaan itu. Ya. Tetapi kemudian ada tuntutan Putri yang Anda katakan tadi terlalu ringan, betul? Ya, terlalu ringan. Saya ingin mengatakan kembali apa yang disampaikan oleh Jampidum Fadil Zumhana. Ia mengatakan, dalam hal pemberian keadilan itu, saya mohon kita melihat secara jernih. Jangan kita terbawa emosi. Makanya saya sampaikan pada jaksa, menuntut harus rasional. Jangan terbawa oleh kemauan publik. Kemauan publik, kata dia, tidak bisa diukur sejauh mana dan terkait siapa di balik publik. Jadi menurut Jampidum, adil kok tuntutan pada Putri. Jadi gini, yang saya katakan, apa sih yang dimaksud dengan adil? Adil itu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Itu yang harus diakomodir, yang harus direspon oleh jaksa. Apa yang tidak diakomodir oleh jaksa dalam hal ini? Ya. Semua publik, mata publik tertuju kepada kasus ini, termasuk Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam, semua kan. Nah ini harusnya hati-hati. Maka harusnya jaksa yang ditunjuk untuk menangani kasus ini adalah jaksa-jaksa yang betul-betul profesional, berintegritas dan berani. Salah satu yang saya garis bawahi di sini berani. Kasus ini terungkap karena keberanian Kamarudin Simanjuntak. Itu loh, harus jangan dinafikan bahwa ini kasus ini bisa terungkap. Dan keberanian keluarga Joshua. Keluarga Joshua. Sebentar Pak Jasman, padahal sebelumnya Jaksa Agung sudah memastikan jaksa-jaksa penuntut umum dalam persidangan pembunuhan Joshua ini adalah jaksa-jaksa terbaik, diawasi oleh KPK, diawasi oleh Komisi Kejaksaan. Tapi menurut Anda hasil tuntutannya melempem? Ada yang saya lihat, Hasil tuntutannya melempem? Melempem. Ya kurang. Jadi artinya kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oh, Anda sendiri melihat bahwa hasil tuntutan jaksa kurang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Itu ya. Terutama menyangkut perbedaan antara Eliezer dengan PC. Di situ. Seharusnya kalau jaksa yang profesional itu PC tidak akan jauh berbeda dengan PC tidak akan jauh berbeda dengan FS. Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, harusnya tuntutan hukuman jaksa tidak boleh terlalu jauh dari suaminya. Ya. Karena Anda meyakini, melihat dari dakwaan jaksa, tuntutan dan konsiderannya itu PC termasuk dalam perencanaan pembunuhan. Ya. Dan niat ini timbul, yaitu tadi, dari dia gitu loh. Dia bukan pelaku
Tapi dia melakukan daya upaya menggerakkan suaminya dengan cara menyebutkan bahwa dia diperkosa. Kasarnya kan disebutkan diperkosa. Nah, dibanting 3 kali. Ya, itu. Diancam dibunuh. Nah, tidak saja dia, tapi iya, anak-anaknya. Itu. Apa maksud dia? Ini yang saya katakan, jaksa tidak mengungkap ini. Bagaimana PC membuktikan itu? Karena kebetulan juga saya ngajar di Badan Kejaksaan. Saya katakan kepada calon-calon jaksa, kamu jangan lihat hanya fakta. Lihat ada apa di balik fakta. Itu yang harus diungkap. Contoh, nih mohon maaf, waktu ulang tahun perkawinan, itu tangannya PC sampai begini sama Yosua. Waktu ulang tahun perkawinan di Semarang. Magelang. Itu bangga atau apa? Harusnya itu digali. Saya sampai sejauh mana kedekatan dia antara PC dengan korban. Ini juga harus, kalau kita mau mengungkap kasus ini secara murni, secara material gitu loh. Gitu, Bu Rosi. Pak Jasman, kata Jampidum di Kompas TV dalam wawancaranya, ia mengatakan begini, ketika ditanya kenapa Putri hanya 8 tahun? Anda sendiri mengatakan Putri harusnya lebih dari 8 tahun, betul? Betul. Tapi kata Jampidum, dia 8 tahun itu sudah adil. Inilah tuntutan jaksa yang profesional sudah memenuhi ketentuan. Kenapa? Karena menurut Jampidum, dia mengatakan, ia tidak merampas nyawa, ia tidak melakukan apa-apa. Makanya dia tidak bisa setimpal seperti Sambo atau Eliezer. Menurut Anda penjelasan ini penjelasan yang brilian atau apa? Jadi kalau menurut saya... Nggak, penjelasan brilian atau justru sangat tidak masuk akal? Ya kurang wise gitu loh ya. Kurang wise dia. Pertamanya sekarang menurut saya, Anda kan jaksa senior. Ya. Ada jaksa yang mengatakan Putri hanya 8 tahun karena dia tidak ikut. Anda kan sendiri mengatakan bahwa dia terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Dia pelaku utama. Dalam dakwaan jaksa juga disebutkan, dalam tuntutan dan konsiderannya juga disebutkan. Tetapi ketika hukumannya 8 tahun, Jampidum mengatakan karena dia tidak ikut merampas nyawa. Saya ingin tahu bagaimana Anda menilai kualitas jawaban ini. Ya, jadi ya nggak enak sebenarnya. Cuman kenapa yang saya ingin menyampaikan. Kenapa Anda sudah malang melintang, Anda pengajar bagi banyak jaksa. Kenapa Anda tidak enak untuk mengatakannya? Nggak, maksud saya nanti seolah-olah saya dibenturkan dengan Pak Jampidum. Saya tidak mau. Cuman saya harus katakan apa yang disampaikan oleh Pak Jampidum, yang disampaikan Pak Jampidum itu. Mekanisme untuk menetapkan tuntutan itu kan dari bawah, dari jaksa penuntut. Nah, bukan itu pertanyaan saya. Saya tidak ingin. Baik, saya ganti pertanyaan saya. Kalau Anda merasa pertanyaan tadi terasa membenturkan, tetapi penjelasannya kenapa 8 tahun karena dia tidak ikut merampas nyawa Joshua. Nah, itu kan kata Pak Jampidum. Harusnya apa kata penuntut umum? Ya ini karena ia yang disuruh untuk menjelaskan pada publik. Nah itu. Nah penjelasan seperti ini itu secara hukum masuk akal nggak? Ya masuk akal juga sih. Tapi artinya bagi orang-orang yang mengerti hukum sebenarnya ya jangan begitu. Karena orang mengerti yang namanya penganjur dengan yang melakukan sama. Kecuali ada hal-hal lain yang meringankan gitu. Oke, karena dari penjelasan itu, maka orang awam akan berpikir begini, oke, berarti seorang mafia, dia akan bisa hukumannya lebih ringan ketika dia menyuruh seorang preman untuk membunuh seseorang. Karena dia hanya menyuruh atau mengetahui perencanaan pembunuhan itu, ikut serta dalam perencanaan pembunuhan itu, tapi kan dia nggak merampas nyawa. Jadi dia mafia bisa dengan sangat ringan hukumannya. Kan itu analogi gampangnya. Maksud saya, apakah Jampidum punya alasan lain yang tidak diungkapkan? Mungkin, bisa saja dia. Jadi ini alasan yang dibuat-buat? Ya, artinya ada alasan yang tidak diungkapkan gitu loh, kalau menurut saya. Oke. Kenapa dia mengatakan begitu? Tuntutan jaksa pada Putri Candrawati hanya 8 tahun. Padahal jaksa juga mengungkap soal perselingkuhan. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam membunuh. Bukan hanya bagi saya.
tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Dengan amarah yang memuncak, saya mengkonfirmasi Yosua, mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, kurang ajar bagaimana, Komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Kesabaran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, hajar Chad, kamu hajar Chad. Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Masih bersama Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung tahun 2008. Ia adalah Jasman Mangandar Panjaitan. Pak Jasman, sebagai seorang jaksa senior yang biasa menguliti terdakwa di persidangan, Anda percaya dengan pembelaan yang tadi kita dengar? Soal diperkosa dan soal tidak pernah merencanakan pembunuhan, dan kalaupun ada, itu karena emosi. Jadi kalau Pak itu, saya, kebiasaan saya, baik di dalam persidangan maupun di dalam mengungkap satu kasus waktu melakukan penyidikan, fakta itu dibaliknya ada apa? Ada apa di balik fakta itu? Kenapa dia mengatakan seperti itu tadi? Itulah yang membuat saya yakin nantinya. Itu saya gali dulu, Jadi apa yang menurut Anda tidak digali atau tidak tergali dalam persidangan? Bukankah dari dakwaan sampai tuntutan sebenarnya semuanya sudah memenuhi unsur? Yang tidak tergali tadi, ya menurut saya tadi, apa sebenarnya tujuan Putri menyampaikan itu kepada suaminya? Bukankah harusnya Putri menyembunyikan keadaan itu? Toh tidak ada yang lain kalaupun terjadi. Andai kata pun perbuatan itu terjadi, toh tidak ada yang lain. Apa yang perkosaan ini? Ya, kenapa harus dia melapor kepada suaminya? Apa ada orang lain? Apakah dilihat yang di ruangan itu, di rumah itu, perbuatan itu terjadi sehingga dia takut? Karena sebenarnya dari pengakuan Kuat dan Ricky tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu. Tetapi hanya melihat kondisi Putri sudah terkulai lemas. Ya. Lemah. Bukankah itu sudah cukup mengatakan bahwa dia telah menerima perlakuan yang tidak baik? Seharusnya. Kalau betul perkosaan, ya, kalau betul perkosaan, masa dia nggak berteriak? Tolong, tolong, harusnya begitu dong. Barulah nanti orang-orang yang sekitarnya itu datang ke ruangan itu. Ada apa yang terjadi? Ini enggak ada. Tidak terungkap yang harus diungkap oleh jaksa itu. Apakah Anda berteriak setelah dia memulai memperkosa Anda? Kan gitu. Ini enggak ada. Enggak terungkap itu di persidangan. Coba kalau itu terungkap bahwa memang, oh betul bahwa dia diperkosa. Ini enggak ada. Hanya dalam cerita bahwa aku mau diperkosa. Itu contoh-contoh daripada yang kekurang optimalnya jaksa mengungkap kejadian itu. Oke, sebaliknya jaksa juga mengatakan soal ada perselingkuhan. Ya itu. Diakui ada perselingkuhan. Dari mana ada perselingkuhan? Mengapa tiba-tiba kemudian jaksa come up dengan situasi itu? Dari mana? Fakta mana itu? Dari lie detector. Apakah itu cukup? Lie detector tidak bisa menunjukkan adanya perselingkuhan. Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Jadi sebagai seorang jaksa senior, menurut Anda apa maksud JPU mengungkap kasus, mengatakan kasus itu, meraise isu itu? Buat apa? Kalau emang kemudian tidak dapat dibuktikan juga? Mungkin ada keyakinan bahwa ada kecurigaan daripada jaksa, ada perselingkuhan. Tapi tidak ditindaklanjuti dalam pengungkapan dalam kasus. Kalau ada kecurigaan, ungkap dong di persidangan bahwa ada perselingkuhan itu. Diungkap. Jangan hanya ngomong ada perselingkuhan gitu loh. Jadi seolah-olah bahwa hanya idiomnya aja yang berbeda. Di satu sisi PC mengatakan perkosaan, di sisi lain jaksa mengatakan perselingkuhan. Dan itu tidak ada artinya. Tidak ada nilai. Nggak perlu dia ngomong itu. Itu yang saya lihat kekurang profesionalan jaksa dalam menyampaikan tuntutan itu. Masih kita bicara soal pembelaan Sambo. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ia hanya minta di backup oleh Eliezer. Tidak ada rencana untuk
membunuh Eliezer. Makanya soal hajar cat dan tembak cat itu terus menjadi perdebatan di persidangan. Kita lihat dan kita dengar apa kata Sambo. Lantas saya menyampaikan bahwa akan melakukan konfirmasi kepada Yosua dan apakah ia bersedia membackup saya jika yang bersangkutan melawan dan siap menembak. Ricky Rizal lantas menjawab tidak siap mental. Karenanya lantas saya meminta Ricky Rizal untuk memanggil Richard Eliezer untuk menemui saya. Dan dengan pertanyaan yang sama, Richard Eliezer menyampaikan kesediaannya untuk membackup saya pada saat melakukan konfirmasi kepada almarhum Yosua. Di sini ingin dikatakan sekali lagi bahwa tidak ada niat. Ada Ricky yang dia minta juga hanya untuk membackup, bukan untuk menembak dan membunuh. Ada juga Eliezer yang langsung mengiyakan. Apakah pembelaan ini bisa mengurangi bobot tuntutan, bobot hukuman bagi Ferdy Sambo dari perencanaan pembunuhan dari seumur hidup menjadi 20 tahun? Saya kira tidak. Tidak mungkin. Tidak ada relevansinya antara bahwa membackup gitu. Kalau menurut fakta yang mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa Ricky juga diminta untuk menembak. Namun Ricky tidak mau, tidak sanggup, mental saya nggak kuat. Kan gitu kan. Berarti dari awal ada niat gitu. Dari awal Anda sudah melihat fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa sudah ada perencanaan. Sudah ada perencanaan. Kalau begitu bagaimana dengan konsideran jaksa tentang Ricky yang hanya 8 tahun dan itu juga dianalogikan untuk Eliezer atau Richard yang mengatakan harusnya bisa seperti Ricky. Disuruh nembak tapi menolak. Karenanya Eliezer lebih berat hukumannya daripada Ricky. Ya. Apa itu adil juga? Kalau soal Eliezer 12 itu memang dia menembak. Kalau Ricky kan tidak berbuat. Tidak ada perbuatan yang menimbulkan kematian. Tidak. Jadi Anda melihat bahwa Ricky di bawah Ricky dan Kuat di bawah tuntutannya, di bawah hukuman seharusnya. Richard itu juga udah benar. Atau sebenarnya tidak bisa. Ricky dan Kuat juga harus di atas hukumannya, di atas Eliezer. Kalau saya lihat dari Ricky ini dia membantu. Kalau menurut saya bukan 5-5, dia membantu. Berarti lebih rendah. Kuat di sini juga perlu ada di mana pemberatannya ke Kuat. Dia kelihatannya tidak jujur. Dia tidak jujur. Tidak tahulah. Tidak. Semua tidak. Berbelit-belit. Berbelit-belit. Nah itu yang saya lihat dari kesaksian daripada Kuat. Pertanyaan saya dari pengalaman tuntutan Anda, harusnya tuntutan untuk Kuat dan Ricky ini berbeda. Harus berbeda. Berbeda. Ricky dengan Kuat berbeda. Pertanyaan saya adalah apakah hukuman mereka yang di bawah Richard Eliezer 8 tahun dan 12 tahun itu menurut Anda adil? Kurang pas. Tidak pas juga? Kurang adil. Jadi yang adilnya menurut Anda? Harusnya minimal. Kalaupun samakan 12. Kalau memang Eliezer 12, Kuat 12, Ricky 12. Jadi Anda juga melihat bahwa tuntutan jaksa menghukum Kuat dan Ricky itu juga mencederai rasa keadilan. Harusnya mereka tidak boleh lebih rendah daripada Richard Eliezer. Apalagi dengan tuntutan terhadap PC. Lebih mencederai lagi rasa keadilan masyarakat. PC dituntut hanya 8 tahun, disamakan dengan Kuat, disamakan dengan Ricky. Itu tuh sangat-sangat. Bagaimana dengan pembelaan bahwa yaitu tadi dia kan tidak ikut merampas nyawa seseorang. Siapa? Ricky dan Kuat sama seperti pembelaan pada Putri. Kalau Ricky dengan Kuat ya, tapi kalau PC dia tidak boleh mengatakan dia meskipun dia tidak berbuat, dia bagian daripada itu yang pasal 55. Oke, persis. Tapi Pak Jasman, saya berusaha untuk menanyakan pada Anda, Ricky dan Kuat kenapa lebih rendah? Karena dia tidak ikut merampas nyawa seseorang. Tapi kan Anda bilang nggak bisa, Ricky dan Kuat harus minimal sama dengan Richard Eliezer. Kalaupun karena mereka sama-sama orang di situ. Ya, harusnya sama minimal. Betul. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa orang
argumentasi jaksa, orang yang tidak ikut merampas nyawa seseorang, kenapa hukumannya harus sama dengan orang yang dianggap ikut merampas nyawa seseorang? Di dalam undang-undang hukum pidana ada suatu kerjasama yang disadari dia tidak ikut berbuat. Contoh misalnya ada orang mencuri, yang satu mencuri mengambil barang, yang satu hanya melihat-lihat, ada orang lain yang melihat enggak? Sama ini, yang mengambil barang dengan yang hanya menonton gitu, sama. Nah, ini juga begitu. Seharusnya ini juga berat. Ricky dan Kuat harusnya juga berat. Harusnya. Tidak boleh lebih ringan daripada Richard Eliezer. Ya, jangan dipertontonkan ketidakadilan seperti ini. Gitu. Atau sekalian Eliezer juga turun. Kalau 8 tahun. Kita ikutin aja alur berpikirnya jaksa, ya udah sama-sama lah. 8 tahun. Kan gitu. Untuk mereka bertiga. Ya, tapi jangan sakit hati kan. Rasa keadilan masyarakat ini terusik dengan adanya selisih 8 dengan 12. Nah gitu. Soal salah menginterpretasi hajar dan tembak. Kan yang selalu dikatakan oleh Ferry Sambo adalah entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, hajar Cat, kamu hajar Cat. Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Ada salah tafsir sehingga Ferry Sambo pun ingin mengatakan, saya nggak nyuruh nembak loh. Kalaupun saya bilang hajar itu karena almarhum versinya Sambo kurang ajar. Nah, apakah salah tafsir itu, salah menerima perintah itu juga bisa dianggap menambah bobot hukuman Richard? Sebenarnya saya kurang paham ya, apa maksudnya FS menyampaikan itu. Ya, apakah dia merasa tidak bersalah? Sama dengan yang disampaikan oleh para penasihat hukumnya, bahwa tidak bersalah. Loh, kalau begitu, kepada siapakah dipertanggungjawabkan kematian Yosua? Pak, kalau dari versi Ferdy Sambo, ya pada Richard Eliezer, Nah, dialah. sekarang, kan kita tadi udah mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk Eliezer untuk membunuh. Nggak ada. Tidak terungkap. Ya. Kecuali ada alasan bahwa ada pernah merasa berantem atau ada dendam gitu. Iya. Jadi apa sebenarnya dia yang diingin? Kenapa FS tidak, saya mohon ampun, saya salah. Saya korbankan semua jasa-jasa saya hanya karena emosi sesaat. Kenapa tidak ngomong seperti itu? Seperti kata ayahnya Richard Eliezer, jantan dong. Iya, itu dong. Saya salah. Siap menjalani hukuman. Lebih elegan gitu loh dia menjawab seperti itu. Daripada dia mengatakan bla bla bla, saya tidak mengatakan membunuh. Seolah-olah, nah ini mempertunjukkan ya kelihatan sakit hatinya FS kepada Eliezer. Karena Eliezer sudah membuka. Kelihatannya gitu. Jadi akhirnya terbentuklah di publik ada perseteruan antara FS dengan Eliezer. Itu yang terjadi. Padahal itu tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi. Cukup, saya salah. Ya, karena Eliezer kan dialah yang membuka tabir ini semuanya. Ya. Sakit hati ya. Ya. Jadi Pak Jasman, kalau misalnya jaksa dalam hal ini dijelaskan oleh Jampidum bahwa apa yang menjadi tuntutan hukuman jaksa itu sudah memenuhi ketentuan, tidak bisa memenuhi emosi publik yang menginginkan ada hukuman yang lebih berat pada Putri dan bukan pada Richard Eliezer. Tapi Jampidum selalu mengatakan kita tidak bisa hanya dengan mendengarkan kemarahan publik. Itu menurut Anda benar apa salah? Kurang pas ya. Kurang pas. Bagaimanapun jaksa di dalam melakukan penuntutan itu, saya sudah katakan, di situ ada di sebelah kiri surat dakwaan itu demi keadilan. Demi keadilan siapa? Demi keadilan di masyarakat. Itu. Jadi jangan mengatakan bahwa ini tidak bisa mengikuti publik loh. Jadi mengikuti siapa? Kan? Mengikuti siapa? Ini yang saya kurang pas kalau disebutkan
harus kita peka terhadap apa keinginan publik. Anda bisa memahami ya kemarahan publik pada tuntutan jaksa, terutama pada pembobotan hukumannya. Ya. Ferry Sambo seumur hidup, Ya. Richard Eliezer 12, Putri Chandra, Ricky Kuat dan Ricky dan Kuat 8 tahun. Menurut Anda itu? Saya sangat memahami, sangat memaklumi amarah publik ini. Namun tadi yang saya katakan, akar permasalahannya di mana? Perbedaan itu. Gitu. Perbedaan apa maksudnya? Perbedaan stigma tadi tuntutan itu. Kan ini 12, ini 8. Nah itu marah kan. Loh, apakah terbalik? Apakah terbalik? Apakah tidak dihargai kejujuran daripada Eliezer? Apakah juga tidak dinilai berbelit-belitan daripada si Kuat? Pak Jasman, Anda kan jaksa ya? Ya. Meskipun sekarang sudah tidak aktif ya. Kalau Anda bisa lihat itu, masa junior-junior Anda nggak bisa lihat itu? Ya inilah yang kita harapkan sebenarnya. Ya tapi kan ya, ini kan harapan pimpinan. Pak Jaksa Agung juga sudah membuat suatu arahan-arahan sebenarnya. Enggak, saya nggak habis pikir gitu. Kalau seorang jaksa senior saja bisa melihat itu, kok jaksa yang masih aktif membuat tuntutan? Anda kan juga mengajar jaksa-jaksa membuat kualitas tuntutan kan? Betul. Ya. Masa mereka tidak bisa melihat itu? Ya itu yang kadang-kadang ya namanya manusia kan gitu ya. Ada pengaruh gitu atau gimana gitu. Ya memang inilah yang pengaruh siapa misalnya Pak? Ya artinya ya pengaruh-pengaruh dari ngomongan-ngomongan dari luar dia dengar gitu. Ya ini yang kadang-kadang itu makanya. Atau pengaruh seperti yang disinyalir oleh Menko Polhukam. Ada gerakan bawah tanah untuk menyelamatkan atau mengurangi hukuman Ferry Sambo. Terus saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat adanya intervensi dari pihak manapun. Nggak. Murni betul-betul kekurang optimalan daripada penuntut umum. Oke. Tidak optimal dan kurang profesional. Ya, tidak optimal dan kurang profesional. Pak Jasman, ini yang dikatakan jaksa penuntut umum yang dihadirkan untuk sidang pembunuhan Yosua ini adalah katanya jaksa-jaksa terbaik. Kalau jaksa terbaik aja Anda katakan kurang profesional, gimana yang tidak terbaik Pak? Saya juga udah pertanyakan itu. Kalau biasanya kalau untuk kasus-kasus yang seperti ini dicari dari seluruh Indonesia. Kajati, Sumatera Utara, siapa jaksa terbaik menurut kau yang kau usulkan dulu sini untuk menjilangkan ini? Seharusnya begitu. Dulu waktu zaman. Jadi Anda tidak melihat JPU yang sekarang menjadi penuntut saya ini? tidak dalam kualitas itu. Gitu. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah bahwa ada gambar yang kita lihat dan itu betul-betul menjadi pembicaraan dan pertanyaan. Jaksa penuntut umum itu menahan tangis ketika membaca dakwaan. Bahkan rekannya juga ikut menahan isak dan kemudian berusaha menenangkan koleganya. Sebagai seorang jaksa, itu biasa jaksa menahan tangis membaca tuntutan hukuman? Enggak biasa? Itu menunjukkan jaksa seperti ini, jaksa apa? Di percintaan yang seperti itu gitu loh. Enggak, masa, tadi kan saya udah katakan, jaksa itu berintegritas, profesional, berani. Nah ini kan ditunjukkannya, ini kok sampai bisa, ya itu juga jadi bahan pembicaraan di kalangan. Kenapa? Apa yang bisa membuat seorang jaksa menahan tangis ketika membaca tuntutan hukuman? Ya susah saya mengatakan itu karena saya jarang nangis, karena saya orangnya keras gitu. Jadi sulit saya membayangkan ada apa di benaknya jaksa ini kok sampai dia mau meneteskan air mata. Gitu. Biasanya apa yang bisa membuat jaksa menahan tangis? Biasanya apa yang bisa membuat jaksa menahan tangis? Ya kalau misalnya ya orang tuanya meninggal atau apa segala macam. Tapi tidak membaca tuntutan? Tidak membaca tuntutan. Masa mencatat tuntutan kok jadi nangis gitu loh. Itu pun perlu pertanyaan gitu. Itu nanti kalau zaman dulu periksa itu. Jaksa-jaksa yang tidak profesional tadi harusnya jadi jaksa-jaksa ini karena mendengarkan suara publik seperti ini seharusnya dipanggil itu. Dipanggil oleh Jampidum. Kenapa kamu? Habis itu kalau misalnya ada atau kebalik Pak, justru apa yang dilihat oleh masyarakat menahan tangis, ikut menenangkan, itu justru sebenarnya jaksa itu bertentangan dengan hati nuraninya. Ia memiliki
tuntutan dan bobot hukuman yang berbeda, tetapi karena perintah atasan ia harus melakukan itu. Itu yang dilihat. Ya. Di dalam dong dia ngomong, maaf, saya berbeda pendapat. Bisa saya gitu? mundur. Loh kenapa tidak? Kenapa tidak? Ngomong aja, mundur. Saya nggak sanggup menyejangkan ini kalau begini. Kalau misalnya dia diintervensi. Dan saya terus terang ya, saya bukan membela institusi ini. Nggak, tapi gini, dalam hal membuat tuntutan hukuman, kan itu tidak murni independensi JPU yang bersidang kan? Tidak dia saja. Ada jaksa-jaksa senior, setingkat direktur, dikumpul di situ. Dan bahkan untuk perkara seperti ini, mungkin Pak Jaksa Agung yang memimpin, yang memimpin dinamika kelompok itu. Ya dalam prakteknya kalau sudah disuruh atasan angka, huruf, dan kemudian ketika itu angka hanya sekian tahun, kan harus ikut dong perintah atasan. Enggak. Saya pernah menantang Kejati waktu saya di Sumatera Utara, tuntut 2,5 bulan katanya. Oh, mohon maaf, tidak. Akhirnya saya dibuang. Iya. Itu, tapi saya pikir sekarang saya tidak melihat lagi ada yang seperti itu. Saya tidak melihat lagi ada bahwa tuntutan-tuntutan itu betul-betul dikendalikan oleh pimpinan, enggak. Memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada jaksa penuntut umum, namun tentunya dengan alasan-alasan yang rasional, alasan-alasan yang yuridis, alasan-alasan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Itu kalau itu dikemukakan, mau ngomong apa Pak Jaksa Agung dan atau Jampidum dan lain sebagainya? Gak mungkin kan. Jadi kalau menurut saya merasakan justru terbalik. Jampidum yang merasa terjepit. Ya, kalau tadi kan. Tapi saya justru menilainya juga terbalik. Anda lebih berani menyalahkan jaksa-jaksa yang levelnya di bawah daripada Anda menilai apa yang dikatakan oleh Jampidum dan Jampitsut. Anda termasuk milih-milih nih siapa yang Anda saya bukan kritik. memilih. Karena saya melihat jaksa ini kurang optimal. Itu kenapa saya loh, kok gitu sih? Kalau saya menonton gitu ya, kok gitu sih? Saya sering menilai mereka begitu. Kan tadi Bapak sendiri bilang bahwa mereka bukan secara independen yang menentukan bobot hukuman. Iya. Berarti kan berarti ada suara lain yang juga didengar oleh mereka. Kadang-kadang kan dalam kepangkatan seperti itu orang yang lebih tinggi pasti didengar, Pak. Mana ada yang berani melawan atasan? Oh, ada. Saya dulu sering berbeda pendapat dengan Pak Jaksa Agung sendiri. Ya, saya kata mohon maaf Pak Jaksa Agung. Saya sering mengatakan begitu. Pak Basri, almarhum, mohon maaf, udah almarhum beliau. Sama Pak. Itulah bedanya. Kalau Pak Endarman dulu Jaksa Agung, ya itu. Silakan sampaikan. Jadi Anda menyayangkan JPU kalaupun mereka memiliki. Gak berani menyampaikan itu. Kenapa dia tidak sampaikan? Pak, menurut saya Pak, ini. Ngomong. Ada forumnya kok untuk menyampaikan itu. Bukan kertas berjalan ini, bukan. Bahwa dari jaksa sekian, bukan gitu. Pasti dipanggil, minimal oleh direktur. Direktur dulu memang, gimana menurut kau? Atau mulai, karena ini Jakarta Selatan, kejar Jakarta Selatan. Ya, artinya gini lah, Pak Jasman mengatakan, kalaupun itu bertentangan dengan hati nuraninya dalam memberikan bobot hukuman, harusnya di dalam sudah lebih dulu siap untuk berargumentasi. Apapun hasilnya. Ya. Copot, pindah ke perbatasan, ya itu dilakukan. Oke. Ya. Eliezer merasa ia hanya diperalat Verdi Sambo. Kejujurannya pun tidak dihargai oleh jaksa. Teladan keadilan seperti apa yang mau dipertontonkan kejaksaan? Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Masih bersama saya Direktur Penyidikan Jampitsus
Kejaksaan Agung tahun 2010, Jasman Mangandar Panjaitan. Pak Jasman, kejujuran Eliezer dianggap tidak dihargai oleh jaksa penuntut umum. Dan ketika Jampidum mengatakannya adalah, loh itu sudah sangat dihargai. Justru karena dia dianggap justice collaborator, maka dia 12 tahun. Tidak seperti karena dibandingkan dengan Verdi Sambo. Ini menurut Anda logika hukumnya gimana? Ya, jadi memang itu juga udah pas ya. Kalau memang dianggap bahwa Eliezer itu adalah pelaku utama, 12 itu udah cukup ringan. Cukup ringan. Yang menjadi terganjal di hati, ya adanya perbedaan dengan Putri, Ricky dan Kuat. Itu sebenarnya 12 itu cukup ringan. Nanti kalau misalnya bahkan ya kalau kita nanti gini, cukup ringan. Jadi menurut Anda Sambo berapa? Seumur hidup. Ya. Nah, Ricky Rizal diabdikan 12. Jadi sebagai seorang, kalau Anda yang sebagai JPU, Putri berapa? Ya kalau Putri ya 20 tahun. Ricky dan Kuat? Ricky dan Kuat di bawahnya. Jadi di 15. Entah 15, 12 kan gitu. Oke, artinya secara filosofi pembobotan tuntutan gitu, roh keadilannya, maka tetap yang harus lebih ringan Richard Eliezer. Richard Eliezer dan yang paling ringan. Yang paling ringannya ya harus dihargai kejujuran daripada Eliezer. Itu dulu. Soal berapa penghargaannya itu matematika. Matematika tuntutan. Yang pasti harus dihargai. Jadi kalau 12 tahun dianggap penghargaan jika dibandingkan dengan seumur hidup, itu penghargaan apa? Abal-abal atau? Ya sebenarnya udah penghargaan. Nah maksud saya tadi Enggak, itu dulu karena ini versinya penjelasan dari Kejaksaan Agung melalui Jampidum. Jadi kalau 12 tahun itu dianggap penghargaan dengan melihat komparasinya adalah seumur hidup, itu emang penghargaan. Jadi dengan mungkin ya. Karena kita pakai logika aja. Logika, karena dianggap Eliezer ini kan menembak 4 kali tembakan itu mengenai dada. Itu yang mungkin di benak daripada para jaksa ini gitu. Itu yang membuat Ricky ini Eliezer ini 12. Nah, makanya dibedakan karena dianggap tadi kan seolah-olah yang hanya dilihat adalah perbuatan. Ya, tetapi tidak melihat ada justice collaborator. Ya, mereka tidak melihat. Nah, di sini justice collaborator ini juga perlu dipermasalahkan. Nah, begini loh, kenapa saya menanyakan ini pada Anda sebagai seorang jaksa senior. Pak Jasman, dalam tuntutan JPU mengatakan mengakui bahwa seorang Richard Eliezer itu sudah terbuka, kooperatif, mengatakan kejujuran, minta maaf pada keluarga dan dimaafkan oleh keluarga yang kehilangan anaknya karena dibunuh. Ya. Dan termasuk dikatakan oleh konsideran dari tuntutan dikatakan bahwa kalau tanpa Richard Eliezer kasus ini tidak terbongkar. Tapi tetap saja dikasih 12 tahun sebagai ganjarannya. Ya itu tadi yang tidak logis, tidak yuridis logis gitu loh. Ya tidak rasional gitu loh ya. Tidak. Enggak mix gitu. Enggak nyambung. Enggak nyambung alasan daripada penuntut umum itu. Itu yang tadi saya katakan kurang profesional. Apalagi ditambah dengan 3 terdakwa lainnya jauh lebih rendah. Jauh lebih rendah. Itu yang melukai hati, melukai rasa keadilan masyarakat di Indonesia. Jadi misalnya kalau Putri sudah diumumkan sebelumnya hanya 8 tahun, Ricky dan Kuat juga 8 tahun. Harusnya untuk memenuhi rasa keadilan, tuntutan hukuman pada seorang Richard Eliezer seperti apa Pak Jasman? Sekarang udahlah, kita gak usah bicara lagi tuntutan karena udah lewat. Kenapa saya bicarakan itu? Karena Anda seorang jaksa. Kalau seorang pengamat hukum mungkin dia langsung bisa bilang, tapi dia tidak pernah memiliki pengalaman atau praktek menentukan bobot hukuman. Kalau Anda seumur hidup, 3 lainnya 8 tahun, Richard Eliezer harusnya berapa? Kalau ini 8 tahun, nah sekarang ini yang patokannya 8 tahun. Kan? Ya Richard itu ke bawah. Harus di bawah itu? Harus di bawah. Ya 4 tahun. Atau 2/3 dari 8 tahun.
ada penghargaan gitu lah terhadap kejujuran. Oke, salah satu yang juga menjadi argumentasi kejaksaan adalah karena justice collaborator itu harus disahkan dulu di pengadilan oleh hakim pengadilan negeri. Nah itu kan nggak tahu dari awal, itu tidak ada dalam undang-undang perlindungan saksi. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk jaksa mengatakan itu harus ditetapkan dulu oleh majelis hakim? Nah sekarang gini, oke baik, makasih ya, makasih Bu Rosi, karena kita tadi belum cerita mengenai JC. JC itu pada dasarnya diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Ya Pak, tapi ini undang-undang perlindungan saksi. Ya. Surat edaran Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Ya, di undang-undang itu hanya menyebut ya rekomendasi dari LPSK. Itu. Dan sudah diberikan. Sudah rekomendasi. Nah, maksud saya seharusnya justice kolaborator ini ditentukan penyidik. Penyidik yang menentukan siapa yang menjadi pelapor yang digolongkan jadi justice kolaborator. Kan itu sudah dari awal, Pak. Enggak ada. Ini hanya ujuk-ujuk langsung surat dari. Tapi itulah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi bahwa memberikan surat rekomendasi, LPSK memberikan surat rekomendasi kepada kejaksaan dan diterima dengan baik. Ya. Jadi LPSK sudah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Akhirnya apa yang terjadi? Tapi jaksa kemudian mengatakan tetap, dia mengatakan ya udah kami akomodir, tapi itulah nilai yang kami tuntut. Ya, tapi kan juga ada embel-embel sebagai pelaku utama Dader tidak mengenal justice collaborator. Itu kan aneh. Ya, memang saya pun sependapat itu bahwa kalau berdasarkan surat edaran itu, ya tidak. Maka saya katakan untuk menjawab itu harusnya itu di penyidik. Penyidik awal itulah yang menetapkan di dalam berkas ya. Dalam berkas itu bahwa Eliezer itu adalah justice collaborator. Karena mengejutkan dan sangat rasanya loh kok sekarang tiba-tiba jaksa balik badan dan mengatakan bahwa justice collaborator tidak dikenal dalam pembunuhan aktor utama dalam Dader. Padahal sejak awal perlakuannya dia sudah perlakuan sebagai secara khusus. Dia diawasi oleh LPSK. Jadi sejak awal kita semua mahfum bahwa dia seorang justice collaborator. Tapi dalam tuntutan dan pemenuh pembobotan atau menghukum si Richard Eliezer, tiba-tiba jaksa bilang oh dia bukan justice collaborator. Kasus ini Pak, satu republik Kapolri kena prank dengan rekayasa. Kali ini jaksa juga ngeprank Richard Eliezer. Dibohongin. Kalau sejak awal seperti ini, ngapain Richard nggak harus ngaku? Mendingan dia ikut skenario Sambo aja. Sekalian, nggak akan terbongkar kasusnya. Dijanjikan oleh Sambo, dia tetap menjadi Kadif Propam, di SP3 kan. Lebih baik dia ikut skenario Sambo, naik jabatan cepet deh. Tapi karena jaksa mengatakan ini, maka orang akan berpikir, hey, lain kali kalau ada kejaksaan, kalau ada pembunuhan, ada apapun yang terjadi, ingat apa yang dikatakan oleh Jampidum bahwa tidak ada justice collaborator, semuanya Dader. Apa keteladanan keadilan yang ingin dipertontonkan oleh kejaksaan? Ya, jadi ya itu tadi. Kalau saya melihat kesalahan ini adalah kesalahan daripada penuntut umum. Bukan karena jangan ini ya anggapan umum seolah-olah bahwa yang menentukan tuntutan itu adalah pimpinan. Enggak gitu. Kita sudah dimulai 15 tahun yang lalu. Sudah digaungkan jaksa itu independen. Sudah digaungkan itu. Namun ya mungkin kadarnya berapa persen gitu. Ya. Jadi yang dinilai oleh pimpinan itu keseriusan daripada jaksa itu. Itu tadi saya udah katakan. Untuk kasus seperti ini seharusnya jangan sembarangan menunjuk jaksa. Ya. Kumpul di Bidum, panggil seluruh usulan-usulan dari kejati-kejati. Itu yang duduk di situ. Barulah di coach lagi oleh dari Baliklat maupun dari saya ya, tapi saya tetap tidak melihat bahwa semua
yang diputuskan dalam tuntutan kejaksaan itu tidak pernah sendiri. Dia pasti satu atap dan itu pasti diketahui sampai atasannya. Ya. Kalau misalnya pun si jaksa penuntut umum memberikan tuntutan hukum itu pasti diketahui sampai atasannya, Pak. Ya, Pasti diketahui betul, sampai betul, atasannya. betul. Dan kalau itu tidak sesuai dengan rasa keadilan, pasti atasannya akan merevisi itu. Ya. Dan melihat ada kecurigaan kenapa JPU bisa menulis atau memberikan tuntutan hukuman seperti ini. Nggak mungkin, Pak. Tidak mungkin tidak diketahui oleh atasannya. Ya, pasti tahu. Pasti tahu Ya. dan membiarkan. Jadi ya pasti soal pembobotan hukuman ini tidak bisa hanya disalahkan JPU. Ya. Pimpinannya harus ikut bertanggung jawab dan Ya. harus juga mendapat evaluasi. Ya, saya tidak berkapasitas untuk mencampuri urusan itu. Kan Anda jamwas. Ya, enggak. Saya enggak bisa kalau sampai dievaluasi gitu, enggak gitulah. Enggak. Serahkanlah itu kepada yang berwenang dan berkepentingan. Itu. Tapi betul kan bahwa tidak pernah putusan jaksa itu tidak pernah hanya mutlak JPU, itu pasti satu atap. Ya. Artinya apapun yang ada dalam tuntutan jaksa pasti sepengetahuan pimpinan. Ya. Dan saya pun kan saya udah katakan tadi, pernah saya menolak perintah pimpinan, pernah terjadi juga. Baik misalnya menentukan si Anu jadi tersangka, pernah, saya tidak. Setuju, kalau itu konteksnya adalah ada intervensi dari atasan. Tapi kalau misalnya sejak awal JPU itu sudah menulis tuntutan dengan hukuman yang tidak masuk akal, tidak memenuhi rasa keadilan, bukankah sebagai pimpinan harus mengambil tanggung jawab? Ya, bagaimanapun, karena Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi. Ya, kalau dari sisi itu iya. Ya. Vonis akhir memang ada di tangan hakim, tapi kejaksaan sebagai penuntut negara juga harus bertanggung jawab membuat tuntutan yang memberi rasa keadilan. Seperti apa evaluasi untuk kejaksaan? Sebagai seorang prajurit BRIMOB yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Bersama saya, Jasman Mangandar Panjaitan, yang pernah menjabat PLT Jaksa Agung Muda bidang pengawasan di tahun 2014-2016. Pak Jasman, bahwa semua vonis itu pasti. Jaksa ketika ditanya, Jampidum juga mengatakan bahwa ada hakim, mari kita serahkan pada hakim. Tapi bukankah jaksa juga bertanggung jawab atas putusan yang memberi rasa keadilan, yang bisa mencerminkan rasa keadilan. Jadi tidak semuanya harus diserahkan pada majelis hakim. Ya, ya. Jangan, bukan hanya jaksa, penyidik pun bertanggung jawab terhadap penyelesaian suatu perkara. Mulai dari penyidikan sampai putusan, eksekusi, penyidik bertanggung jawab, penuntut umum bertanggung jawab, betul. Jadi tidak semuanya, ya nanti kan tergantung hakim, nanti kan tergantung hakim. Seolah-olah kemudian kita bikin aja penyidikan yang jorok aja, penuntutan yang ya kanan kiri oke, nanti silakan pada hakim. Ya, namun, kalaupun misalnya ada kekurangan di dalam proses ini, itulah bagusnya dengan sistem peradilan itu. Ada kekurangan di tingkat penyidik, masih bisa disempurnakan di tingkat penuntutan. Ada yang tidak sempurna di penuntutan, bisa disempurnakan di pengadilan. Di pengadilan negeri kurang sempurna, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung. Dengan ketidaksempurnaan atau ketidakprofesionalan tuntutan dan hasil tuntutan hukuman buat para terdakwa ini, Pak Jasman, masih bisa diperbaiki? Kalau tuntutan tidak. Bukan maksud saya diperbaiki dalam arti, karena lembaga kontrolnya kan begitu. Penuntut umum mengontrol penyidik, hakim mengontrol penuntut umum. Nah, disinilah nanti kita lihat. Yang dikhawatirkan adalah begini. Ya. Range vonis hakim itu kan, misalnya tadi Bapak bilang kan, Ferry Sambo seumur hidup, oke, buat Bapak that's fine, ya Pak ya. Ya. Tapi harusnya Putri
Berapa tadi Bapak bilang tuntutannya? 20 tahun. 20 tahun. Ricky dan Kuat? 12. Oke. Richard? Eliezer 8. Atau bahkan 4. Bisa. Bisa. Nah. Kalau tuntutan hukuman jaksa jauh sekali dari apa yang Bapak sebutkan tadi, emang hakim bisa vonis sampai sedramatis itu? Bisa. Tuntutan jaksa masuk, dibebaskan oleh hakim bisa. Sering terjadi. Bisa. Namun ada nanti, itu juga nanti akan dibahas lagi. Misalnya katakanlah, Eliezer 12 tahun. Ternyata oleh hakim menjatuhkan hukuman percobaan misalnya. Ya, ini nanti akan dilaporkan kepada pimpinan. Mohon petunjuk. Menurut matematikanya, normanya, aturan yang berlaku, jaksa itu harus banding. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan nanti, apalagi pertimbangan dari masyarakat, kan bisa disampaikan kepada pimpinan. Pak, udah kita terima. Ya, karena itu bagian dari evaluasi. Iya, bagian daripada evaluasi. Bahwa ada yang salah dengan tuntutan hukumannya. Iya, itu. Apalagi ini kan sudah putus. Udah putus kan, udah putus hakim. Pak Jasman, dari yang 8 tahun ke 20 tahun itu bisa? 8 tahun? Ke 20 tahun? Bisa kali pun. Seumur hidup bisa. Bisa. Terlalu jauh rasanya. Ya, bisa saja. Tergantung. Bisa sih bisa, tapi dalam pengalaman rasanya itu tidak mungkin. Loh, kalau berdasarkan fakta-fakta ini, fakta itu tadi yang saya katakan tadi, bahwa dia 55 ayat 1 ke 2. Itu sama dengan 55 ayat 1 ke 1. Sama. Tolong dijelaskan Pak, biar 55 ayat 1 ke 1. Ya, dihukum sebagai pelaku. Ya. Kedua, menyuruh melakukan. Turut serta melakukan. Itu 55 ayat 1 ke 1. Pasal 55 ayat 1 ke 2. Membujuk melakukan. Nah, PC ini digolongkan di pembujuk. Dia tidak melakukan sendiri perbuatan itu, tapi menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana yang diinginkannya. Itu yang tadi saya katakan, harusnya diungkap oleh jaksa ini. Karena sebenarnya dalam dakwaan jaksa itu sebenarnya sudah tersurat, sudah jelas. Ya. Dalam tuntutan dan konsiderannya juga sudah jelas. Ya. Hanya memang bobot hukumannya. Bukan, dia tidak dapat fakta-fakta di persidangan. Dia tidak temukan. Itu hanya tertulis saja begitu. Seharusnya itu diungkap di dalam persidangan. Nah, apalagi itu Pak Jasman. Maka seperti yang Bapak katakan tadi, harusnya Putri 20 tahun. Iya. Itu rasanya kecil sekali bisa terjadi di vonis dari 8 tahun ke 20 tahun. Ya, kita harapan saya pribadi ya, harusnya begitu hakim itu. Ya, apalagi kan kalau saya mengikuti persidangan, hakim juga sering marah-marah kan itu. Ya, kalau mendengarkan ibu PC ini gitu. Nah, harusnya naikkan gitu. Naik. Jaksa juga galak banget waktu nanya terdakwa, ya. Tapi ternyata hukumannya ringan, galak di depan, melempem di belakang. Iya. Ya begitulah persidangan yang kita saksikan itu. Mudah-mudahan dalam persidangan-persidangan yang lain jangan terulang seperti itu lagi. Itu aja harapan Bu Rosi. Pak Jasman, terima kasih banyak sudah di Rosi. Ya. Saya sangat menghargainya. Saya pun sangat bangga. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosiana Silalahi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Thank you.